Hai adik-adik, apa kabar? Selamat datang di video pembelajaran kelompok 3. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi kelas 11. Namun, sebelum kita lanjut lebih jauh, kenalan dulu yuk dengan anggotanya. Nah, kira-kira kita bakal bahas materi apa ya hari ini? Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang apa itu matriks, komponennya, dan operasi hitungnya. Selain itu juga kita akan membahas persamaan kuadrat dan identitas trigonometri. Yuk, kita langsung saja ke videonya. Yang pertama adalah matriks. Matriks adalah kelompok bilangan yang disusun dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Contohnya, matriks A 4, 5, 3, dan min 1. Itu disebut matriks persegi. Yang kedua adalah matriks A 4, 5, 7, 3, min 1, dan 9. Itu disebut matriks persegi panjang. Nah, adik-adik, selanjutnya ada komponen matriks. Komponen matriks itu ada apa aja sih? Yang pertama, ada elemen. Elemen adalah bilangan-bilangan yang menyusun suatu matriks ditulis dalam tanda kurung. Yang kedua, ada baris dan kolom. Baris adalah susunan suatu elemen yang ditulis mendatar atau horizontal. Nah, sedangkan kolom, suatu susunan yang ditulis menurun atau vertikal. Nah, yang ketiga ada ordo. Ordo menyatakan banyaknya baris atau M diikuti dengan banyaknya kolom atau N. Jadi, rumus ordo adalah M kali N. Banyaknya baris dikali dengan banyaknya kolom. Nah, selanjutnya ada diagonal. Diagonal ini ada diagonal utama dan diagonal samping. Diagonal utama yaitu dari atas kiri ke bawah kanan, sedangkan diagonal samping dari atas kanan ke bawah kiri. Nah, jadi di sini kakak bakal ngejelasin materi dasar dari matriks, yaitu operasi hitung, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, di sini kita harus mengingat prinsip kalau misalnya penjumlahan matriks dan pengurangan matriks, kedua matriks ini tuh ordonya harus sama, yaitu matriks dengan ordo 2 kali 2 dapat ditambahkan dengan matriks ordo 2 kali 2 juga, tapi tidak dapat ditambahkan dengan matriks ordo 3 kali 3. Nah, kita langsung ke contoh soalnya. Yaitu contoh soal penjumlahan matriks, tentukan hasil penjumlahan pada matriks X dan Y. Pada matriks X, yaitu ada 1, 4, 5, dan 2. Matriks Y, yaitu 3, 2, 5, dan 6. Nah, sebelum kita menjumlahkan, kita ini harus melihat posisinya untuk menambahkannya. Contohnya yaitu seperti pada di kanan atas, di kiri atas, itu di kiri atas matriks X yaitu ada 1, kemudian kita tambahkan dengan kiri atas matriks Y yaitu 3. Kita tuliskan 1 tambah 3. Nah, selanjutnya yaitu di atas kanan matriks X yaitu ada 5, kita tambahkan dengan matriks kanan dengan atas kanan matriks Y yaitu 5. Berarti kita tuliskan 5 tambah 5. Dan di bawahnya yaitu bawah kiri matriks X yaitu 4, kita tambahkan dengan bawah kiri matriks Y yaitu 4 ditambah 2. Selanjutnya yaitu di kanannya, yaitu di bawah kanan matriks X yaitu 2, kita tambahkan dengan bawah kanan matriks X yaitu 6. Jadi kita tuliskan 2 ditambah 6. Kita totalkan semuanya, yaitu 1 ditambah 3 sama dengan 4, 4 ditambah 2 sama dengan 6, 5 tambah 5 sama dengan 10, dan 2 tambah 6 sama dengan 8. Kita lanjut ke pengurangan matriks, masih dengan konsep yang sama. Soal pengurangan matriksnya yaitu, jika matriks X dikurangi sama dengan Z, maka tentukanlah matriks Z. Nah, di sini matriks X yaitu 7, 3, 9, dan 2. Kemudian Y sama dengan 3, 2, 5, dan 6. Seperti cara yang tadi, kita cari yang posisinya sama, yaitu di atas kiri matriks X yaitu ada 7, kita kurangi dengan atas kiri matriks Y yaitu 3. Berarti kita tuliskan 7 dikurang 3. Kemudian
atas kanan matriks X yaitu 9, kita kurangi dengan atas kanan matriks Y yaitu 5. Kemudian bawahnya yaitu bawah kiri matriks X yaitu 3, kita kurangi dengan bawah kiri matriks Y yaitu 2. Berarti tuliskan 3 dikurang 2. Selanjutnya yaitu bawah kanan matriks X yaitu 2, kita kurangi dengan bawah kanan matriks Y yaitu 6. Berarti kita tuliskan 2 dikurang 2. Nah, kita kurangi semuanya, yaitu 7 dikurang 3 sama dengan 4, 3 dikurang 2 sama dengan 1, 9 dikurang 5 sama dengan 4, dan 2 dikurangi 6 sama dengan min 4. Nah, jadi sekarang kita lanjut ke perkalian matriks. Nah, perkalian matriks ini menggunakan konsep baris dikali kolom. Nah, di sini kita lihat contoh soalnya, yaitu matriks A dikali matriks B sama dengan 3, 1, 4, 2, dikali 7, 6, 5, dan 4. Nah, di sini pada matriks A yaitu baris pertama yaitu 3 dan 4. Kita kalikan dengan kolom pertama pada matriks B yaitu 7 dan 6. Berarti kita tuliskan 3 kita kalikan dengan 7, ditambah 4 kita kalikan dengan 6. Kemudian baris pertama ini kita kalikan dengan kolom kedua dari matriks B yaitu 5 dan 4. Jadi, 3 kita kalikan dengan 5, ditambah 4 kita kalikan dengan 4. Kemudian baris kedua dari matriks A, yaitu 1 dan 2, kita kalikan dengan kolom pertama dari matriks B, yaitu 7 dan 6. Kita tuliskan 1 dikali 7, ditambah 2 dikali 6. Kemudian kita kalikan dengan kolom kedua dari matriks B, yaitu 5 dan 4. Yaitu 1 kita kali dengan 5, dan ditambah 2 kita kalikan dengan 4. Nah, 3 dikali 7 yaitu 21, ditambah 4 dikali 6 yaitu 24. 3 kali 5 yaitu 15, ditambah 4 kali 4 yaitu 16. Bawahnya yaitu 1 dikali 7 itu 7, ditambah 2 kali 6 yaitu 12. 1 dikali 5 yaitu 5, ditambah 2 kali 4 itu 8. Kita totalkan semuanya, yaitu 21 ditambah 24 itu 45, 7 ditambah 12 yaitu 19, dan 15 ditambah 16 yaitu 31, 5 ditambah 8 itu 13. Dan yang selanjutnya ada determinan matriks. Determinan matriks adalah hasil penjumlahan elemen matriks yang dikalikan dengan kofaktornya. Determinan matriks hanya berlaku pada matriks persegi dan dapat ditulis dalam tanda mutlak. Nah, sekarang mari kita lihat matriks ordo 2x2. Pertama, kita akan kalikan elemen diagonal utama A1 dan B2 dan kemudian dikurangi dengan hasil kali diagonal samping yaitu B1 dan A2. Selanjutnya ada matriks ordo 3x3. Kita lihat matriks A dan kita tulis ulang dua kolom pertama pada matriks A untuk membantu kita mencari determinan. Nah, langkah selanjutnya sama dengan yang tadi. Kita kalikan diagonal utama dan juga diagonal sampingnya. Namun nanti di sini kita akan mendapatkan 3 diagonal utama dan juga 3 diagonal samping. Tiap diagonal utama akan dijumlahkan, sedangkan tiap diagonal samping akan dikurangi. Sekarang mari kita lihat contohnya. Yang pertama kita lihat diagonal utamanya. Ada 3 dikali 6 kali 3 ditambah diagonal utama yang kedua yaitu 4 kali 2 kali 8 dan ditambah diagonal utama yang ketiga min 1 kali 4 kali min 2 dikurangi dengan diagonal samping yang pertama yaitu min 1 kali 6 kali 8 dikurang diagonal samping yang kedua yaitu 3 kali 2 kali min 2 dan dikurangi dengan diagonal samping yang ketiga yaitu 4 kali 4 kali 3. Mendapatkan hasil 54 ditambah 64 ditambah minus 8 dikurangi minus 48 dikurang minus 12 dan dikurang minus 48. Mendapatkan hasil 122. Nah, yang selanjutnya itu ada persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat yang seperti bisa dilihat yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, selanjutnya ada penjumlahan kuadrat. Untuk penjumlahan kuadrat, bentuk umumnya itu A kuadrat ditambah B kuadrat dalam kurung A tambah B kuadrat dikurangi 2AB. Setelah ada persamaan dan juga penjumlahan kuadrat, selanjutnya kita akan menggunakan jumlah akar-akar persamaan kuadrat. Nah, untuk yang tadi dan juga yang
jumlah akar-akar persamaan kuadrat ini kita akan gunakan pada pembahasan soal nomor 1. Nah, yang ini jumlah akar-akar persamaan kuadrat ini digunakan untuk mencari apabila variabel x1 ditambah dengan x2 itu akan menghasilkan min b per a. Nah, pada soal nomor 1 juga kita akan menggunakan rumus kali akar-akar persamaan kuadrat, yang dimana apabila ditemukan variabel x1 dikali dengan x2 itu akan menghasilkan c per a atau konstanta per a. Ini ada rumus dari identitas trigonometri jumlah dan selisih dua sudut. Yang pertama ada sin A plus B, di mana dirumuskan sin A dikali cos B ditambah cos A kali sin B. Yang kedua itu ada sin A dikurang B sama dengan sin A kali cos B dikurang cos A kali sin B. Yang ketiga itu ada cos A plus B, di mana dirumuskan cos A kali cos B dikurang sin A kali sin B. Yang keempat itu ada cos A dikurang cos B sama dengan cos A kali cos B ditambah sin A kali sin B. Yuk kita lanjut ke soal-soalnya. Halo adik semuanya, kita akan lanjut ke pembahasan soal nomor 1 dengan bunyi soal jika matriks A dengan elemen A, B, B, dan juga X serta matriks B dengan elemen BX, A, B, dan juga X, maka jumlah kuadrat semua akar persamaan determinan A sama dengan determinan B adalah. Nah, pada soal yang ini kita garis bawahi pada pertanyaan yang dijawab, yaitu jumlah kuadrat semua akar persamaan determinan A sama determinan B, atau saya tulis x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat sama dengan. Yang pertama kita berikan dua matriks, maka kita akan cari determinannya terlebih dahulu. Determinan A sama dengan determinan B. Pada determinan A kita lihat elemennya ada A, B, dan juga B. X, kita gunakan metode diagonal yang akan dikalikan dari A dikalikan dengan X, B dikalikan dengan B. Maka mendapatkan hasil A dikalikan dengan X itu AX, B dikalikan B itu B kuadrat. Sementara pada matriks yang B itu ada BX dikalikan dengan X dan juga A dikalikan dengan B. BX dikalikan dengan X itu menghasilkan BX kuadrat dikurangi A B, karena A dikalikan dengan B. Nah, kalau seperti ini kita masih belum gini ya. Kita akan tulis dengan penulisan dan juga aturan yang benar itu ada BX kuadrat dikurangi AX ditambah B kuadrat min AB. Maka kita akan dapatkan persamaan kuadratnya. Lalu lanjut, tadi kita juga ada membahas materi tentang x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat akan menghasilkan rumus x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat sama dengan dalam kurung x1 ditambah x2 dikurangi 2x1 dan juga x2. Nah, pada rumus ini kita kan belum tahu nih x1 ditambah x2 itu yang mana dan juga 2x1 x2 nya, atau 2 dikali x1 kali x2. Kita akan cari rumusnya dengan cara x1 tambah x2 itu akan menghasilkan min b per a. Pada rumus persamaan kuadrat yang ini kita bisa cari mana yang A, B, dan juga C. Yang A itu tentunya dengan koefisien di depan X kuadrat. Yang B itu koefisien di depan X. Dan juga C itu konstanta. Jadi, bisa kita tulis min B per A. Jadi kita cari ini yang B itu yang min AX, min A, per yang B itu ada yang A ya, yang A itu ada BX kuadrat. Jadi kita tulis dengan B saja. Di sini jangan lupa isi tanda minnya.
Karena ini negatif dikalikan dengan negatif, maka akan menghasilkan A per B. Ini untuk yang X1 ditambah dengan X2-nya. Nah, karena kita sudah temukan X1 ditambah X2-nya itu menghasilkan A per B, kita akan cari X1 dikalikan dengan X2. Akan menghasilkan rumus C per A. Tadi kita sudah cari mana yang A, B, C pada persamaan kuadratnya ini, jadi kita tinggal masukkan saja. Dan akan menghasilkan yang C itu yang B kuadrat min AB. Dan juga yang A itu yang BX kuadrat. Nah, seperti ini ya. Maka di sini kita bisa coret-coret salah satunya, kita akan sederhanakan. Per B, di sini kita bisa coret, lalu akan menghasilkan B min A. Karena kita sudah ketemu mana yang X1 ditambahkan dengan X2, X1 dikalikan dengan X2, kita akan masukkan ke rumus yang X1 kuadrat ditambahkan dengan X2 kuadrat. Tadi yang penjumlahannya itu ada A per B kuadrat dikurangi 2, hasil dari X1 kali X2 itu B min A. Maka jumlah kuadrat semua akar persamaan determinan A sama dengan determinan B itu hasilnya A per B kuadrat dikurangi 2B min A. Halo adik-adik, jadi sekarang kita akan membahas soal nomor 2, di mana soal ini diketahui matriks cos 15 derajat, sin 15 derajat, min sin 15 derajat, dan cos 15 derajat dikali matriks cos 75 derajat, sin 75 derajat, min sin 75 derajat, dan cos 75 derajat, dikali matriks 24 sama dengan matriks XY. Nah, di sini soalnya, maka X min Y adalah berapa? Nah, ini ya. Ini adalah soal yang harus kita cari jawabannya. Nah, pertama-tama, Dada harus tahu kalau di sini ini kita kombinasi matriks dengan identitas trigonometri. Seperti yang adik-adik tahu, ini adalah soal cos sama sin kan. Maka adik-adik harus mencari dulu berapa dari cos 15 derajat, sin 15 derajat, cos 75, dan sin 75 derajat. Nah, di sini, di identitas trigonometri ini ada rumus. Ini ya, adik-adik bisa lihat rumusnya. Ini yang udah dijelasin tadi sebelumnya pada materi identitas trigonometri. Nah, adik-adik, jadi pertama, di sini ada cos 15 derajat. Cos 15 derajat itu kita bisa cari dari cos 45 dikurang 30. Nah, cos derajat 45 derajat dikurang 30 derajat itu kan cos 15 derajat ya. Nah, di sini kita cari dengan identitas trigonometri. Seperti yang ada ketahui, ini adalah disebut cos A min B. Nah, itu kalau di trigonometri. Nah, apa sih rumus dari cos A min B? Ini dia. Cos A kali cos B ditambah sin A kali sin B. Jadi di sini 45 derajat itu adalah A-nya dan yang 30 derajat itu B. Jadi seperti yang rumus trigonometri bahwa cos A kali cos B ditambah sin A kali sin B, maka cos 45 derajat dikali cos 30 derajat ditambah sin 45 derajat dikali sin 30 derajat. Nah, jadi bisa cari sendiri apa tanda dari trigonometri ya. Nah, cos 45 derajat kan akar 2 per 2 dikali akar 3 per 2 ditambah akar 2 per 2 dikali 1 per 2. Maka akan mendapatkan hasil akar 6 tambah akar 2 per 4. Sama juga seperti cara untuk mencari cos 15. Untuk mencari sin 15, cos 5 dan 1/5 itu sama dengan cara cos 15 derajatnya. Di sin 15 derajat ini kita cari karena dari identitas trigonometri, maka sin 45 derajat dikurang 30 derajat. Nah, ini kan juga sama. Sin A min B. Itu kan. Nah, jadi bisa lihat lagi sin A min B itu apa rumusnya. Di sini ada sin A min B. Itu sin A dikali cos B dikurang cos A kali sin B. Maka mendapatkan sin 45 derajat dikali cos 30 derajat dikurang
cos 45 derajat dikali sin 30 derajat. Seperti ini ya. Ini A, ini B, gitu ya. Maka akan mendapatkan hasil akar 2 per 2 dikali akar 3 per 2 dikurang akar 2 per 2 dikali 1 per 2 dan akan mendapatkan hasil yaitu akar 6 dikurang akar 2 per 4. Lanjut kita cari lagi cos 75 derajatnya. Dimana mendapatkan hasil cos 45 derajat ditambah 30. Nih, cos A plus B. Itu 45 ini A, 30 ini B. Sama juga, kita cari lagi. Cos A plus B berarti cos A kali cos B dikurang sin A kali sin B. Dimana cos 45 derajat dikali cos 30 derajat dikurang sin 45 derajat kali sin 30 derajat. Seperti biasa, cari lagi di tabel trigonometri. Cos 45 berapa? Akar 2 per 2 kali 3. Akar 3 per 2 dikurang akar 2 per 2 dikali 1 per 2 dan akan mendapatkan hasil akar 6 dikurang akar 2 per 4. Lagi yang terakhir kita nyari sin 75 derajat. Sama juga kita seperti mencari cos 15, cos 75 gitu. Biasa sin 45 tambah 30 itu kan hasilnya 75 derajat. Jadi ini adalah sin A plus B. Ini biasa ya, 45 ini adalah A, 30 derajat ini adalah B. Kita cari lagi sin A plus B itu berapa sih rumusnya di trigonometri? Ini sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B. Nih, sin A berapa? 45, nanti sin 45 derajat cos B. Nih, cos 30 derajat ditambah cos A 45 derajat dikali sin B, sin 30 derajat. Ya, kita cek lagi tanda trigonometri ya. Sin 45 akan 2 per 2 dikali akar 3 per 2 ditambah cos 30 derajat ini akar 2 per 2 dikali 1 per 2 sama dengan akan mendapatkan hasil akar 6 tambah akar 2 per 4. Nah ini nih kita udah cari nih masing-masing cos 15, 19, cos 75 dengan sin 75 ini. Nah sekarang setelah didapatkan dari masing-masing cosinnya ini kita masukin lagi ini. Yang ini kita dapatkan dulu ya. 20 matriks 20 sama 4 nya kita fokus ke ini dulu ya, ke cosinnya ini. Nah kita masukin cos 15 derajat kita dapetin berapa? Akar 6 tambah 2 akar 6 tambah akar 2 per 4. Terus sin 15 derajat teman-teman dapat berapa? Akar 6 min akar 2 per 4. Lalu min sin 15 derajat itu kita dalam kurung ya karena ini adalah min bukan kurang. Jadi min akar 6 dikurang akar 2 per 4. Lalu cos 15 derajat itu berapa? Ini kita dapat hasil dari akar 6 tambah akar 2 per 4 dikali. Ini kali ya, bukan titik biasa. Ini cos 75 derajat. Cos 75 derajat kita mendapatkan akar 6 dikurang akar 2 per 4. Ini. Nah. Selanjutnya ada min sin 75 derajat. Seperti biasa di dalam kurung ya. Kita kurungin. Min sin 75 derajat berarti ini. Akar 6 tambah akar 2 per 4. Jangan lupa di dalam kurung. Selanjutnya sin 75 derajat. Kita dapetin akar 6 tambah akar 2 per 4. Sini ada cos 75 derajat. Akar 6 dikurang akar 2 per 4. Jangan lupa ya untuk matriks itu kita harus kurung. Gak boleh matriks itu tanpa kurungan. Itu. Nah untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan. Nah yang selanjutnya tadi kan kita udah dapat hasil dari matriks sinkronnya. Sekarang hasil tersebut kita misalkan nih akar 6 ditambah akar 2 per 4 menjadi P dan akar 6 dikurang akar 2 per 4 menjadi Q. Kemudian kita masukin dalam matriks. Ada matriks P min Q, Q P dan matriks Q min P, Q F min P, P Q. Kemudian kita hitung yang menggunakan operasi hitung perkalian.
kolom 1 dikalikan dengan baris 1 dan kolom 2 dikalikan dengan baris kedua. Mendapatkan hasil PQ Q kuadrat min QP P kuadrat sin P kuadrat min PQ min Q kuadrat dan PQ. Kemudian kita jumlahkan hasil tersebut menjadi PQ ditambah min QP menjadi 0, Q kuadrat ditambah P kuadrat menjadi P kuadrat ditambah Q kuadrat, dan min P kuadrat ditambah min Q kuadrat menjadi min P kuadrat ditambah Q kuadrat, min PQ ditambah PQ menjadi 0. Kemudian kita sudah dapat tadi hasilnya adalah 0 min P kuadrat ditambah Q kuadrat, P kuadrat ditambah Q kuadrat, dan 0. Nah, P kuadrat tambah Q kuadrat ini kita cari jumlahnya menggunakan seperti ini. Nah, P kuadrat ditambah Q kuadrat ini dicari menggunakan rumus persamaan kuadrat. A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, kita masukin aja nih P kuadratnya tadi adalah akar 6 ditambah akar 2 per 4 kuadrat ditambah Q yaitu akar 6 dikurang akar 2 per 4 kuadrat. Habis itu kita masukin aja sesuai dengan rumus yang ini. A adalah akar 6 dan B adalah akar 2. Mendapatkan hasil 6 ditambah 24 ditambah 2 ditambah 6 dikurang 24 tambah 2. 6 ini adalah hasil dari akar 6 kuadrat. Akar 24 adalah hasil dari akar 6 dikali akar 2 dikali 2. Dan 2 adalah hasil dari akar 2 kuadrat. Begitu pula yang ini juga sama, hanya bedanya adalah di tanda. Karena di sini ada minus dan di sini plus, jadi di sini juga kita nulisnya harus beda. Di bawahnya akar 16. Akar 16 ini didapat dari 4 dan 4. 4 kuadrat itu kan 16. Di sini juga 4 kuadratnya 16. Tapi karena sama, makanya dia dijadiin satu seperti ini. Selanjutnya, 6 ditambah akar 24 ditambah 2 ditambah 6 dikurang akar 24 ditambah 2. Nah, di sini akar 24-nya itu kan sama. Ini plus akar 24 dan ini min akar 24. Akar 24 dikurang akar 24 kan hasilnya 0. Jadi bisa kita coret-coret aja. Dan menghasilkan 6 ditambah 2 tambah 6 ditambah 2. 6 ditambah 2 kan 8. 6 ditambah 2 juga 8. Jadinya 8 tambah 8 per 16. Kemudian 8 tambah 8 sama dengan 16. Dan 16 per 16 sama dengan 1. Nah, jadi kan kita dapat 0 P kuadrat ditambah Q kuadrat min P kuadrat ditambah Q kuadrat 0. Kita masukin aja hasilnya menjadi matriks 0, 1, min 1, dan 0. Nah, hasil ini adalah hasil dari matriks sin cos yang tadi. Jadi kita masukin dia ke soal, kita substitusi menjadi 0, 1, min 1, 0, matriks 24 sama dengan matriks XY. Nah, di sini kita menggunakan operasi hitung perkalian lagi. 0, 1 ini adalah kolom 1 dikalikan dengan 20 dan kolom 2 dikalikan dengan 4. 0 dikali 20 sama dengan 0, 1 dikali 20 sama dengan 20, dan min 1 dikali 4 sama dengan min 4, 0 dikali 4 sama dengan 0. Nah, kemudian hasilnya ini kita jumlahkan, 0 ditambah min 4 sama dengan min 4, dan 20 ditambah 0 sama dengan 20. Nah, kita mau nyari XY-nya ini berapa? Kita menggunakan hasil yang ini. X sama dengan min 4 dan 20 sama dengan Y. Ini ada di sini. Habis itu, di soal tadi kan kita mencari X dan Y itu berapa? Kita tinggal masukin aja X-nya min 4 di sini dan Y-nya 20 di sini. Min 4 dikurang 20 sama dengan min 24. Nah adik-adik, gimana nih? Udah pada paham kan sama materi matriks, identitas trigonometri, dan juga persamaan kuadrat? Semoga video kita dapat bermanfaat ya. Dadah!